saya akan menjelaskan mengenai pengadministrasian alat dan bahan di laboratorium biologi. Pengadministrasian yang dimaksud di sini yaitu suatu proses pencatatan atau inventarisasi setiap fasilitas dan aktivitas di laboratorium. Beberapa kegiatan pengadministrasian di laboratorium yaitu tata tertib laboratorium, jadwal penggunaan laboratorium, format perbaikan, daftar inventarisasi zat kimia, label inventarisasi, sarana dan prasarana, contohnya label administrasi yang terdapat di almari, serta program supervisi dan lain sebagainya. Dengan pengadministrasian yang tepat, semua fasilitas dan aktivitas di laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Sistem administrasi yang baik merupakan kunci dalam meningkatkan kelancaran berbagai aspek pengelolaan laboratorium. Misalnya dalam merencanakan pengadaan alat dan bahan, mengendalikan efisiensi penggunaan budget, memperlancar pelaksanaan praktikum, penyusunan laporan yang objektif, maupun dalam mengawasi dan melindungi kekayaan laboratorium. Dalam observasi, kami mengetahui bahwa dalam pengadministrasian laboratorium biologi di SMAN 1 Ngoro Mojokerto masih belum optimal dan mengalami beberapa hambatan seperti alat dan bahan yang belum siap pakai, jadwal penggunaan laboratorium yang belum tersusun dengan baik, dan tata tertib yang sepertinya masih perlu dibenahi atau bahkan disosialisasikan. Masalah-masalah tersebut terjadi karena di SMAN 1 Ngoro Mojokerto, laboratorium biologi masih menjadi satu dengan laboratorium kimia dan fisika. Selain itu, laboran yang kurang kompeten baik dalam kualitas maupun kuantitas menjadi penyebabnya. Laboratorium biologi memerlukan pengorganisasian dan pengelolaan yang baik agar kegiatan di dalam laboratorium biologi bisa berlangsung dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam pengelolaan laboratorium biologi memiliki 4 langkah pokok, yakni yang pertama, mengadakan langkah-langkah yang perlu untuk terus diupayakan agar kegiatan yang ada di dalam laboratorium biologi bisa berlangsung secara bermakna untuk seluruh siswa yang ada di sekolah. Yang kedua, menjadwalkan penggunaan laboratorium oleh pengelola agar laboratorium dapat digunakan secara merata dan efisien oleh semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, mengupayakan agar peralatan yang ada di laboratorium biologi bisa terpelihara dengan baik sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan bisa digunakan kapan saja. Yang keempat, mengupayakan agar penggunaan laboratorium biologi berlangsung dengan aman dan mengupayakan langkah-langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kecelakaan di dalam laboratorium biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi laboratorium yang ada di SMAN 1 Ngoro Mojokerto. Struktur organisasi laboratorium biologi yang ada di SMAN 1 Ngoro Mojokerto adalah kepala sekolah sebagai pembina atau sebagai direktur keseluruhan laboratorium yang ada di SMAN 1 Ngoro Mojokerto. Di bawahnya terdapat guru bagian atau bidang kurikulum. Bidang kurikulum hanya membantu membuat SK dari kepala sekolah. Selanjutnya terdapat penanggung jawab, setelah itu terdapat teknisi. Teknisi adalah orang yang mendapatkan pendidikan pasca SMA, jurusan sains dan matematika selama 1-3 tahun atau diploma 1-diploma 3 dalam membantu guru melakukan pekerjaannya di laboratorium.
Semuanya berkoordinator dengan bagian koordinator yang ada di laboratorium biologi. Dan struktur paling bawah terdapat siswa-siswi SMA N1 Ngoro Mojokerto. Saya akan menjelaskan secara rinci alasan kenapa administrasi laboratorium itu perlu dilaksanakan di suatu laboratorium. Yang pertama, untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. Yang kedua, untuk pendataan semua peralatan yang ada di dalam laboratorium, termasuk bahan kimia, mobiler, hardware, software, dan juga peralatan lainnya. Dan pendataan tersebut harus dilakukan secara rinci dan teratur. Yang ketiga, sebagai pusat informasi tentang keberadaan suatu alat laboratorium, sehingga siapa saja yang nantinya ingin menggunakan dapat mengetahui keberadaannya dengan mudah. Yang keempat, membina kegiatan laboratorium yang lebih baik dan teratur, sehingga penggunaan laboratorium dapat digunakan secara optimal. Yang keenam, mengatur tata cara pemesanan alat sesuai dengan pengembangan ilmu yang ada atau disiplin ilmu yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan laboratorium diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan atau pengembangan laboratorium secara berlanjut di masa mendatang. Misalnya, penambahan alat-alat baru, rencana pembiayaan dana laboratorium yang diperlukan, perbaikan sarana dan prasarana. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan di manajemen laboratorium di Seman 1 Ngoro Mojokerto. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu tentang melibatkan siswa secara langsung dalam mengamati suatu proses. Jadi di dalam laboratorium biologi yang ada di Seman 1 Ngoro Mojokerto ini langsung melibatkan siswa, tidak melalui perantara, jadi prakteknya itu langsung siswa tersendiri. Untuk yang kedua yaitu siswa dapat meyakini akan misalnya karena langsung mendengar, melihat, meraba, dan mencium yang sedang dipelajari. Jadi untuk kelebihan yang kedua ini siswa akan lebih mengerti atau lebih paham dikarenakan siswa ini terlibat langsung dalam praktek tersebut. Untuk yang ketiga yaitu siswa cenderung tertarik pada objek nyata di dalam sekitarnya. Untuk yang ketiga, yang keempat yaitu membangkitkan rasa ingin tahu dan juga memperkaya pengalaman, yaitu dengan cara praktek secara langsung. Untuk yang kelima yaitu banyaknya sarana dan prasarana di lab biologi, sehingga memudahkan para siswa dalam melakukan praktek dan ingin mengetahui apa saja tentang biologi tersebut. Sedangkan untuk kelemahan atau kekurangan di laboratorium biologi di Seman 1 Ngoro Mojokerto ini adalah yang pertama yaitu guru harus benar-benar mampu dalam menguasai materi dan keterampilan. Jadi kelemahan di Seman 1 Ngoro Mojokerto ini, guru diharuskan memahami secara betul tentang apa saja fungsi-fungsi dan macam-macam yang melibatkan biologi di Seman 1 Ngoro Mojokerto ini. Untuk yang kedua yaitu tidak semua mata pelajaran dipraktekkan. Jadi tidak semua yang ada di biologi tersebut dipelajari di dalam lab tersebut. Jadi tidak semua materi di lab tersebut yang dipelajari di lab biologi. Untuk yang ketiga yaitu masih terdapatnya lab biologi ini disatukan dengan lab yang lain atau biasa disebut lab IPA. Jadi lab biologi ini tidak jadi satu ruangan, tapi masih menyatu dengan lab yang lainnya dengan disebut lab IPA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai SOP di laboratorium biologi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan bahan-bahan kimia di laboratorium. Yang pertama, jika terkena bahan kimia korosif, baik pada kulit ataupun mata, cepat cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian minta bantuan oleh pengawas. Dan yang kedua yaitu jangan mencoba mencicipi ataupun mencium langsung asap atau uap dari mulut tabung, tapi kipaslah uap tersebut dengan tangan ke muka.
Dan yang ketiga yaitu jangan menggosok-gosok mata atau anggota badan lain dengan tangan yang mungkin sudah terkontaminasi dengan bahan kimia. Dan yang keempat yaitu bahan-bahan kimia dengan uap beracun atau yang merangsang selalu ditempatkan di dalam lemari asam. Dan yang kelima, untuk mengencerkan asam, tuang asam pekat ke dalam air, tidak sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu beberapa bahan kimia memerlukan penanganan khusus seperti asam dan basa pekat, bromen dimetil sulfat, fenol, sianida, pelarut beracun seperti diklometana, dan pelarut yang mudah terbakar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.